Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda di rumah pada malam hari ini ya? Sebelum kalian tidur, Ustazah malam ini akan memberikan sebuah taujih motivasi yang berjudul tentang bagaimana caranya meningkatkan fokus belajar kalian ya. Tapi sebelum itu, Ustazah akan memperkenalkan diri Ustazah dulu. Untuk yang belum kenal, nama Ustazah adalah Ustazah Rizka Damayanti ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa WA Ustazah ya untuk berkenalan lebih lanjut ya. Kita kembali lagi ke tema kita yang mau Ustazah sampaikan hari ini ya, berkaitan tentang meningkatkan fokus belajar kalian di sekolah. Nah, bagaimana caranya? Jadi Ustazah akan memberikan tips buat kalian dan nanti insya Allah kalian bisa meningkatkan 2 kali lipat lebih banyak ya. Bagaimana kalian bisa supaya lebih fokus belajar lagi. Tips yang pertama yaitu dengan cara eliminasi distraksi ya. Nah, ini apa sih maksudnya? Itu kalau misalnya kalian ingin belajar, itu kalian harus mengeliminasi dulu atau menyingkirkan dulu apa-apa saja yang dapat mengganggu proses belajar kalian. Misalnya nih, di HP kalian itu sering ada notifikasi Shopee atau misalnya notifikasi sosial media atau notifikasi pemberitahuan game. Itu bisa dinonaktifkan dulu ya, khusus-khusus untuk aplikasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kalian. Nah, bagaimana kalau misalnya ada Ananda di rumah yang ternyata gangguan belajarnya atau distraksinya tadi bukan dari gangguan luar, tapi dari gangguan diri sendiri. Nah, misalnya dari pikiran kalian, misalnya tiba-tiba kalian belajar, tiba-tiba kepikiran pengen makan somai, atau misalnya pengen jalan gitu ya, pengen jalan ke mall bareng teman gitu ya, tiba-tiba kok pas belajar tuh kepikiran yang lain-lain gitu ya. Itu ada beberapa cara ya untuk mengeliminasinya. Yang pertama dengan aturan 3 detik. Kalian bisa menghitung selama 3 detik ketika kalian berpikiran hal yang lain selain dari kegiatan pembelajaran kalian saat itu. Jadi kalian hitung 1, 2, 3 setiap kali kalian kepikiran. Atau misalnya bilang astagfirullahaladzim, itu bisa ya. Jadi untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak-tidak selain kegiatan pembelajaran. Atau misalnya setelah itu kalian tetap saja kepikiran, bagaimana caranya? Caranya itu dengan cara membuat lembar distraksi. Nah, lembar distraksi ini sendiri itu bisa kalian buat dari kertas kosong ya, bisa dari HPS atau di buku catatan kalian. Di sana bisa kalian tuliskan. Misalnya saat kalian belajar, kalian kepikiran untuk makan, tulis mau makan. Terus misalnya tiba-tiba kepikiran mau main game online, tulis nomor 2 mau main game online. Itu semuanya cukup dituliskan ya, jangan dilakukan dan berhenti berpikir tentang hal itu. Kapan kalian bisa melakukan hal yang kalian tulis tadi? Nanti setelah kalian selesai belajar ya. Nah, kemudian selain melakukan eliminasi distraksi, yang harus kalian lakukan lainnya, tips lainnya untuk supaya bisa fokus belajar itu adalah dengan cara memiliki target yang jelas. Contoh seperti seorang pelari ya. Seperti seorang pelari, dia itu memiliki target yang jelas. Misalnya sudah tahu garis finishnya di mana, waktunya berapa lama yang dia perlukan untuk bisa mencapai garis finish. Jadinya dia harus cepat-cepat ya, harus fokus dalam berlari. Tapi beda kalau misalnya kalian yang lari tidak punya garis finish, tidak tahu waktunya sampai kapan, itu pasti akan merasa capek. Aduh, kok nggak nyampe-nyampe ya? Udah lelah duluan, udah stop duluan buat minum atau buat duduk gitu ya. Padahal tujuannya itu belum dicapai, apa yang diinginkan pada saat itu tuh belum didapatkan. Jadi penting di dalam pembelajaran kalian itu saat ingin fokus itu penting untuk menentukan target yang jelas dulu. Oh, saya mau belajar setiap 2 jam misalnya. Jadi 30 menit belajar, 5 menit istirahat, 30 menit belajar lagi, 5 menit istirahat lagi ya, baru belajar lagi 20 menit ya. Jadi harus ada targetnya. Terus selanjutnya untuk meningkatkan fokus belajar kalian bisa menerapkan aturan 4%. Apa itu ya?
untuk yang baru mendengar, aturan 4% ini adalah aturan di mana kalian mengerjakan latihan soal atau pembelajaran yang tingkatnya itu 4% di atas kemampuan atau skill kalian. Jadi harus dicari yang 4% lebih tinggi. Jadi kalian harus sudah bisa mengukur nih, oh kemampuan saya segini, berarti harus 4% di atasnya. Contoh yang menerapkan aturan 4% ini seperti game online ya, yang biasanya dimainkan oleh Ikhwan, itu bahkan bisa main lama ya, kalian bisa main lama dari siang sampai malam ya, bahkan sampai semalaman full kalian main tanpa merasa lapar, tanpa rasa pengen mandi atau mau kemana-mana, tetap duduk aja di situ ngerjain game online. Kenapa bisa fokus? Karena di game online menerapkan aturan 4%, di mana saat kalian bermain game, itu kalian pasti ditemukan dengan musuh-musuh dengan rank yang sama. Jadi tidak dapat yang lebih sulit, atau tidak dapat yang terlalu mudah. Jadi itu membuat kalian merasa seperti lebih, oh ini menantang, aku pasti bisa ngalahin, tapi nggak juga begitu mudah gitu kan. Tapi ada sedikit tantangannya rasanya, jadi rasanya terus-menerus ingin memainkan itu. Karena pada tahap 4%, itu orang sudah memiliki yang namanya flow. Jadi dia sudah enjoy melakukan kegiatan itu tanpa memikirkan hal yang lain. Jadi penting saat kalian ingin fokus belajar, carilah latihan-latihan soal yang tingkatnya 4% lebih tinggi dari kemampuan kalian. Karena kalau terlalu mudah nanti kalian akan jadi bosan, atau misalnya kalau misalnya terlalu sulit soalnya, justru kalian nanti akan menjadi menyerah ya, sudah putus asa. Aduh, soalnya susah banget, saya nggak bisa ngerjain nih, gitu kan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang membuat kalian jadi tidak fokus seperti itu, maka pilihlah soal yang 4% di atas kemampuan kalian. Kemudian tips fokus belajar selanjutnya adalah membuat stasiun pengecasan. Nih, ini penting juga ya, walaupun sepele tapi penting. Jadi misalnya di kamar kalian punya meja belajar itu kan udah dipenuhi buku, pulpen dan sebagainya ya. Tapi kalian juga harus siapkan stasiun pengecasan ya di sudut-sudut meja. Apa sih yang diisi di dalam stasiun pengecasan? Bisa kalian letakkan di sana setoples kue atau misalnya satu botol minuman dingin gitu ya. Itu untuk mengecas. Misalnya nanti tadi kalian punya target belajar 2 jam, 30 menit belajar, 5 menit istirahat, 30 menit belajar, 5 menit istirahat. Nah, 5 menit istirahatnya itu bisa kalian gunakan untuk menuju stasiun pengecasan. Jadi kalian tidak perlu berpindah tempat, cukup minum dan makan apa yang ada di sana. Setelah kalian makan atau ngemil selama 5 menit, kalian bisa lanjut lagi belajar supaya pikiran kalian tadi jadi lebih fresh daripada sebelumnya dan jadi lebih fokus. Kemudian ada tips yang lain lagi, yaitu membuat sebuah mindset di mana kalian menanamkan di dalam pikiran kalian bahwa hal ini tanggung, tinggal dikit lagi gitu ya. Misalnya kalian hari ini dapat tugas dari ustadz-ustadzahnya, soal esai IPA misalnya ya, 10 soal. Kalian udah mengerjakan 7 soal, tapi udah, aduh banyak banget ini 7 soal ya, sudah capek, rasanya mau nyerah. Tapi karena kalian sudah menanamkan mindset tanggung dikit lagi tadi, jadi kalian berpikirnya malah kebalikannya. Oh, sudah dikerjakan 7, 10, toh tinggal 3 aja, harus aku lanjutkan. Jangan berhenti dulu kalau belum selesai, tanggung dikit lagi ya. Jadi itu penting juga untuk membuat mindset seperti itu. Kemudian tips terakhir dari Ustazah pada malam hari ini untuk meningkatkan fokus belajar kalian adalah untuk meningkatkan standar belajar. Jadi setiap hari itu penting untuk selalu meningkatkan standar belajar kalian. Misalnya hari ini kalian belajarnya mengerjakan soal 20 soal dalam 1 jam, besok harus ditambah. Entah itu ditambah 5 soal atau ditambah 10 soal, yang penting harus ditambah. Kenapa? Supaya tidak terjadi kebosanan, ya. Supaya tidak jadi bosan. Karena belum tentu besok untuk mengerjakan 20 soal kalian membutuhkan waktu 1 jam, bisa jadi lebih cepat ya, karena kemampuan dan skill kalian sudah meningkat. Jadi standarnya juga harus sudah ditingkatkan. Nah, mungkin pada malam hari ini itu saja motivasi dan taujiah yang bisa Ustazah sampaikan pada kalian. Semoga malam ini kalian semua tidur yang nyenyak ya, bisa tidur dengan nyenyak dan mimpi yang indah. Jangan lupa
mencuci muka, mencuci kaki, dan berdoa sebelum tidur. Itu saja dari Ustazah. Semoga dapat menambah fokus belajar kalian pada esok hari dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.